salawat yang mengandung syirik dan bid'ah. Sebagiannya mengandung syirik, sebagiannya mengandung kekufuran, sebagiannya mengandung bid'ah. Insya Allah kita sebutkan secara singkat 10 poin. Yang pertama adalah salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurutubiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil radhaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi, dan semua yang diinginkan dapat digapai, dan husnul khatimah dapat diraih. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Padahal Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tentu tidak ada selain Allah. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Tentu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik kalau diyakini bahwa Muhammad SAW menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, barusan kita lihat videonya bahwa untuk kesempatan ini kan kita akan mencoba mengkaji, membedah dari atau membantah dari yang seperti yang di video tadi dari kalangan aliran Wahabi, Salafi yang menuduh bahwa sholawat nariyah itu adalah syirik. Mari kita kaji secara komprehensif, secara objektif untuk kalimat dari sholawat nariyah itu sendiri. Ya, kita buka di sini sholawat nariyah, tapi kita harus tahu dulu sholawat nariyah ini ditulis biar kita sebagai pengetahuan teman-teman. Jadi sholawat nariyah ini ditulis atau dibuat oleh imam yang terkenal dari negara Maroko yang bernama Abu Ishaq Ibrahim At-Taji, ya, bin Muhammad bin Ali bin Malik bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Ridha bin Musa Al-Murtada bin Abdullah bin Abu Ja'far As-Siddiq bin Muhammad An-Natiq bin Ali Jainal Abidin bin Abdullah bin Hamzah bin Idris bin Abdullah bin Kamil bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nah, terus ini sanadnya tersambung kepada Ali bin Abi Thalib, suaminya dari anak atau putri dari Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi penulis dari sholawat ini masih bersambung sanadnya ke Rasulullah SAW, yaitu lewat jalur di Ali bin Abi Thalib, yaitu suaminya
Fatimah Az-Zahrah. Jadi lewat Fatimah Az-Zahrah ini sanadnya nyambung ke Rasulullah, penulis untuk sholawat nariyah ini. Kita baca saja mulai untuk sholawatnya, ya. Kita baca di sini redaksinya seperti ini sholawatnya lengkapnya. Allahumma sholli sholatan, ya. Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqta bihi al-hawaizu wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumila. Di sini ya, itu. Ini para penuduh ini perhatian sholawat nariyah ini mengandung kesyirikan umumnya memperhatikan kita pada kalimat-kalimat yang dituduhkan, yang fokus oleh mereka itu sebenarnya ada di dalam 4 kalimat ya. Yang pertama itu kalimat yang ada di sholawat ini yang dituduhkan oleh mereka fokusnya itu kepada ada 4 kalimat yang saya lingkari di sini ya, yaitu pertama tanhalu bihil uqadu wa tanfariju, di sini bihil qurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihil roghaibu. Nah, kita artikan ya, artinya kalimat di sini tanhalu bihil uqadu artinya segala ikatan bisa terlepas karena Nabi Muhammad. Terus watang fariju bihil qurabu artinya segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad. Gitu. Watuqdo bihil hawaiju artinya segala kebutuhan bisa terkabulkan karena Nabi Muhammad. Watunalu bihil roghaibu artinya segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Nabi Muhammad. Menurut penuduh, para penuduh ini, kalangan Wahabi Salafah ini, 4 kalimat tersebut syarat kesyirikan, penuh dengan kesyirikan. Karena secara terjemahan menurut mereka mengandung pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kemampuan yang hanya dimiliki Allah. Seperti bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan bencana, memenuhi kebutuhan dan mengabulkan keinginan serta doa. Nah, hal itu kan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus sholawat nariyah ini seperti yang saya singgung pertama, bahwa ini berasal dari negara Maroko yang tadi, yaitu dari yang ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim At-Taji ya, Maroko. Maka disebut dengan Syekh atau dijuluki dengan Syekh Ahmad At-Taji Al-Maghribi Maroko, yang dilahirkan di daerah Taji di situ Maroko, dan diamalkan melalui sanad mutasil oleh ulama-ulama berbagai belahan dunia, tak terkecuali Mufti Mesir ya, Syekh Ali Jumah, yang memperoleh sanad sempurna dari gurunya Syekh Abdullah Al-Gumar, seorang ahli hadis dari Maroko. Terus kalau misalnya sholawat nariyah ini dianggap syirik, mari kita kaji. Ada kemungkinan seperti ini. Ada beberapa kemungkinannya. Yang pertama, mungkin para ulama pengamal sholawat atau penulis sholawat itu tak mengerti tentang prinsip tauhid. Dan ini tentu ini mustahil, karena mereka besar, atau justru karena keteguhan dan keluasan ilmu mereka terhadap dasar-dasar ajaran Islam, mereka lebih tahu. Dan hal ini mustahil karena mereka lebih tahu tentang prinsip-prinsip ketauhidan, dan sangat luas ilmu mereka tentang ketauhidan. Itu yang pertama adalah sesuatu yang
Mustahil tentunya. Terus yang kedua, nih, pengarang sholawat nariyah ini termasuk para pengikutnya mungkin ceroboh dalam mencermati redaksi tersebut, sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Kemungkinan ini juga sangat kecil karena persoalan bahasa adalah perkara teknis yang tentu saja sudah dikuasai oleh mereka yang sudah menyandang gelar, ya, yang menyandang gelar ulama, yang juhud hidupnya dan menguasai keilmuan-keilmuan mereka yang ada kaitannya dengan ilmu bahasa Arab, dan mereka sudah mengarang kitab-kitab, buku-buku yang sangat luar biasa. Terus yang ketiga kemungkinan di sini, ya. Yang ketiga, kemungkinan para penuduh orang Wahabi Salafi ini justru ceroboh dalam menghakimi tanpa mencermati secara seksama, tanpa mempelajari secara ilmu balaghahnya, secara ilmu nahwu sorofnya, secara ilmu tasrifnya, ya, secara morfologi bahasanya. Termasuk juga nih aspek redaksional dari sholawat nariyah itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi ilmu nahwu, ada 4 kalimat ini di atas merupakan silah, ya, silah dari kata sambung isim mausul dari alladzi yang berposisi sebagai na'at atau mensifati kata Muhammad ini, alladzi. Dan inilah nanti yang menjadi perbedaan-perbedaan pemahaman karena ada silah ini. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, supaya lebih gamblang, kita baca lagi ini sholawatnya yang tadi, yang ada 4 kalimat yang tadi menjadi fokus kita, yaitu tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihil ragaibu. Pertama kata di sini, ya, tanhalu, ya. Tanhalu di sini, tanhalu bihil uqadu. Dalam kacamata ilmu shorof di sini, ya, teman-teman semuanya, merupakan fi'il mudhari dari kata inhalla. Bentuk ini mengikuti wajan infa'ala yang memiliki fungsi faedah limutawa'ah fa'al. Maksudnya dampak dari fa'ala, dari pekerjaan itu, dampak dari halla, maka dibentuklah tanhalu, inhala tanhalu. Dan hal ini juga dipelajari atau ada di dalam kitab-kitab yang dasar-dasar ilmu shorof tasyrifiyah. Salah satunya ada kitab yang Amsilatut Tasyrifiyah, ya, karya Syekh Muhammad Maksum. Di sini Syekh Muhammad Maksum bin Ali. Di sana kan ada membahas tentang morfologi kata bahasa Arab, ya. Ada sulasi mujarad, ada sulasi majid, ada rubai, ada humasi, pembentukan kata di situ dipelajari. Ya. Di situ ada nih contoh kasartu zuzaja fangkasarat. Saya memecahkan kaca, maka pecahlah kaca itu. Dengan bahasa lain, ya, kaca itu pecah inkasara karena dampak dari tindakan subjek saya yang fanhalas. Kalau dijabarkan sebenarnya aslinya begini, halallahul uqad fanhalas. Allah telah melepas beberapa ikatan, kesulitan, maka lepaslah ikatan itu. Dengan bahasa lain, ikatan-ikatan itu lepas karena Allah yang melepaskannya. Di sini kita mencermati bahwa wajan ing fa'ala mengandalkan adanya pelaku tersembunyi atau subjek tersembunyi, karena ia sekedar ekspresi dampak dari akibat dari pekerjaan sebelumnya. Tanhalu bihil uqadu. Ini kalau dimaknai secara mutlak Nabi Muhammad melepaskan ikatan itu, tentu adalah kesimpulan yang sangat keliru.
Kenapa? Karena tambahan kata bihi di sini menunjukkan pengertian perantara, wasilah, pelaku tersembunyi. Ada pelaku tersembunyi. Dan hakikatnya tetaplah Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan faedah dari bentuk kata kerja itu sendiri. In fa'ala yang fa'ilu in fi'alan, wajannya itu binanya atau faedahnya mutawa'ah, bukan muta'addi ya. Mungkin yang belajar ilmu tasrif, ilmu sharaf pasti paham apa bedanya bina muta'addi, bina lazim dan bina mutawa'ah di situ. Atau tolabi di situ. Ya. Ada bina musyarakah juga. Nah, itu biasanya paham. Mudah-mudahan teman-teman semua paham, ya, bisa dipahami hal ini. Dan ini mengingatkan pada kalimatnya kalau kita berdoa nih tadi yang seperti di awal juga, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita fokus ke wahlul 'uqdatam min lisani. Katanya sama. Asal kata dari halla. Ya, halla. Ada kata dari halla, artinya melepaskan ikatan. Kalau ini bentuk dari bentuk aslinya ya, dari halla. Fi'il amrnya wahlul, halla. Ya. Halla itu asal katanya dari halala. Halala yahlulu, nasara yang suruh. Ya. Kalau kita elal, ya, asal kata dari halla itu halla asluhu halala. Sukinat lamul ula fasoro. Nah, disukunkan lam yang pertama tuh asal kata, nah halla, ha lam mati la halla itu disukunkan tuh. Fa udgimat lamul ula ila lamisani, diidghamkan, dimasukkan lam yang mati tadi ke lam yang kedua, maka menjadi halla ya. Tadi menjadi halla. Nah, itu asal kata wahlul ini asal kata dari halla. Asal katanya dari halla. Kalau ini menggunakan aslinya infinitif atau verb ya, infinitif verb aslinya, kata kerja aslinya halla, makanya binanya bukan mutawa'ah. Tetapi binanya di sini binanya muta'addi ya. Binanya itu bina muta'addi. Jadi ada subjek yang langsung melakukannya, tidak tersembunyi di sini, langsung Allah yang lepaskan ikatannya. Karena gini teman-teman semua, di dalam bahasa Arab apabila ada kata infinitifnya, kata kerja aslinya itu ditambahi huruf, ya satu ada kan dalam ilmu tasrif itu ada satu, ada dua, ada tiga yang tadi saya sebutkan, ada sulasi majid satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Itu akan merubah makna dari kata kerja yang sebenar, yang aslinya. Contoh ya. Kata ghafara ya, ghafara. Ghafara itu kan hurufnya gha, ghin, fa sama ra. Kalau kan ada ditambahin sering kita, itu artinya mengampuni. Tapi ketika ditambahin ya, ditambahin 3 huruf di belakang, di depannya, hamzah, sin sama ta. Bunyinya kan istaghfara. Ya, istaghfara wajannya istaf'ala yastafilu istif'alan, istaghfara yastaghfiru istighfaran. Itu berubah artinya teman-teman. Itu artinya bukan mengampuni lagi, tapi meminta ampun. Nah, itu artinya meminta ampun. Jadi beda. Kita sebelum mengasih contoh, saya jelaskan halanya. Jadi hala asal kata dari kan hala. Tanhalu ini asal kata dari hala. Hala itu artinya melepaskan. Kalau ditambahi hamzah dan nun inhala, terlepaslah, terlepas gitu. Lepas. Jadi ada subjek yang tersembunyi di sini. Itu maksudnya seperti itu. Dari kalimat ini perbedaan antara menggunakan kalimat yang infinitif asli dengan ada tambahan dari kalimat infinitif itu, kata infinitif itu sendiri. Ya, jadi berbeda artinya nanti.
Tadi seperti contoh gini ya, untuk gamblangnya gini. Tadi menggunakan kata ingkasara. Asal kata dari kan kasara ya. Di sini kata kasara. Nih, ada kasara. Kasara itu kan memecahkan. Nanti kasar tu zujaja fangkasara. Saya memecahkan kaca, maka pecahlah kaca itu. Fangkas. Oke, dalam bahasa Indonesianya gini contohnya. Biar lebih paham. Saya lagi megang palu. Saya pecahkan kaca itu dengannya. Maka pecahlah kaca itu. Kita fokus kepada saya pecahkan kaca itu dengannya. Nya, kata nya di sini ya, nya di sini imbuhannya itu kan balik dhamir, namanya pronon. Prononnya baliknya bukan ke saya, tapi ke palu. Ya, jadi ini sebagai wasilahnya ini. Sama dengan kalimat yang tadi, sholawat tadi. Tanhalu bihil uqodu. Nah, ini terlepaslah dengan wasilah Nabi Muhammad, terlepaslah ikatan-ikatan itu. Sebenarnya yang melepaskan dari ikatan itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai wasilah. Kalau kita compare dengan kalimat bahasa Indonesia tadi, yang saya punya palu, kemudian saya pecahkan kaca itu dengannya, maka pecahlah kaca itu. Posisi saya itu sama dengan Allah di situ, subjek. Palu wasilahnya itu sebagai Nabi Muhammad. Nah, itu makna yang sebenarnya seperti itu. Kalau kita kaji secara komprehensif menggunakan ilmu-ilmu morfologi bahasa Arab, gramatikal, pengertiannya seperti itu. Jadi bukan seperti yang dituduhkan oleh orang Wahabi, Arab kalam, orang-orang Salafi itu, bahwa yang melepaskan ikatan itu adalah Nabi Muhammad. Itu tidak benar, itu keliru pemahaman seperti itu. Makanya diperlukan ya, ketika kita memahami suatu kalimat bahasa Arab, apalagi hadis, apalagi Al-Quran ya, yang berbentuknya bahasa Arab, kita memerlukan ilmu penunjangnya seperti ilmu bahasa Arabnya, ilmu balaghahnya, ilmu syarafnya. Karena prinsipnya kalau kita membaca salah akan maknanya salah. Ketika maknanya salah akan memahaminya salah. Nah, itu yang fatal teman-teman semuanya ya. Nah, kita lanjut nih. Kalimat yang berikutnya juga sebenarnya nggak jauh beda seperti kalimat yang pertama ya. Yang kedua itu ada kata tanfariju bihil qurabu. Senada dengan penjelasan yang saya sebutkan tadi, tanhalu. Tanfariju ini merupakan fi'il mudhari dari kata ingfaraja. Ingfaraja, ingfa'ala sama wajannya ya. Ingfa'ala yang fa'ilu ingfi'alan, binanya mutawa'ah fa'al. Yang juga mengikuti wajan tadi ya, ingfa'al, faedahnya sama dari bina mutawa'ah. Dampak dari fa'ala, dampak dari pekerjaan itu. Ketika dikatakan tanfariju bihil qurabu ya, maka sebenarnya bisa diandaikan begini, asli kata sebelumnya, kata yang dimaksud itu sebenarnya ya, farajallahul qurabu ya, farajallahul quraba fang faraja. Nih, farajallahul quraba fang faraja. Itu artinya ya. Apa itu maksudnya? Fang farajallahul quraba fang faraja. Nah, jadi Allah lah yang membuka atau menyingkap bencana kesusahan, bukan Nabi Muhammad maknanya. Karena Allah langsung, hakikatnya Allah yang membuka, menyingkap bencana, bukan Nabi Muhammad. Terus yang ketiga ada tuqdo bihil hawaiju ya. Kata tuqdo adalah fi'il mudhari dalam bentuk passive voice atau majhul ya. Jadi dalam ilmu nahwu itu fi'il mabni majhul itu tidak menyebutkan fa'ilnya, subjeknya. Passive voice ya, passive voice, ada active voice, ada passive voice. Jadi kalimatnya pasif, subjeknya disembunyikan
ya. Menyebutkan fa'il karena dianggap sudah diketahui, karena sudah diketahui subjeknya, ya. Atau sengaja disembunyikan. Itu disebut dengan ya passive voice. Makanya watuqdal hawaiju di sini, ya, yang bisa memenuhi kebutuhannya itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Itu sebagai wasilah. Ya, Nabi Muhammad itu sebagai wasilah. Kata al-khawaiji ini menjadi naib fa'il, ya, menjadi naib fa'il atau pengganti fa'il. Sama dengan contohnya begini, ini mirip ketika kita mengatakan anjing dipukul, maka kita bisa mengatakan adanya pelaku pemukulan yang sedang disamarkan. Anjing dipukul. Dengan demikian kita bisa mengartikan kalimat ini lebih lengkap dari susunnya seperti begini. Yaqdillahul hawaiza. Allah akan mengabulkan kebutuhannya. Allah akan mengabulkan kebutuhannya. Nah situ, bukan Nabi Muhammad. Terus yang keempat, tunalu bihir ragaibu. Penjelasan ini juga sama seperti tuqda bihil hawaiju. Yang berbentuknya fi'il, yang berbentuk fi'il majhul, bentuknya majhul, bentuk fi'ilnya. Binanya yang di passive voice kan kalimatnya. Jadi ada fa'il, ada subjek yang tersembunyi di situ. Yaitu Allah yang tersembunyi, bukan Nabi Muhammad sebagai subjeknya, sebagai pelaku utamanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak, ya. Jadi memiliki kemampuan memberikan keinginan-keinginan itu karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad. Yang melakukan hal-hal dalam 4 kalimat itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala. Pelaku, ya. Di sini pelaku ini tidak disebutkan subjek ini karena dianggap sudah diketahui oleh kita. Ya tahulah siapalah yang menyingkap ikatan, yang memenuhi kebutuhan, ya pasti Allah lah. Jadi dapat dipahami hal ini begini. Pada akhirnya tuduhan-tuduhan syirik yang dilontarkan, yang dituduhkan oleh kalangan Wahabi ini sesungguhnya keliru. Sebab kemampuan melepas kesulitan, menghilangkan bencana, memenuhi kebutuhan, dan mengabulkan keinginan itu secara mutlak, ya, saya ulang-ulang, itu hanya milik Allah. Dan ini pula yang dimaksudkan pengarang sholawat nariyah itu sendiri, dengan susunan redaksi sholawat yang tidak sembrono, ya, yang tidak sembrono. Hanya saja dalam redaksi ini ada kata sholawat, di sholawat tadi itu ada ditambahkan bihi, yang berarti melalui perantara Rasulullah, yang dalam kita kenal oleh kita itu sebagai tawasul. Itu maksudnya. Jadi teman-teman semua, ini sebuah hal yang benar-benar yang harus kita cermati, karena jangan sampai ketika kita memahami sesuatu itu dan menuduh orang, menjudge orang bahwa itu salah dan itu adalah sesuatu yang keliru, padahal kita sendiri yang belum mencapai ilmunya untuk mengkaji dari apa yang kita ucapkan itu. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim, ya, sebagai yang lagi belajar ilmu agama, jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita terlalu buru-buru untuk menuduh orang itu salah, ini salah, ya. Karena kita lihat dulu dari pemahaman, ada pembacaan dari kalimat-kalimat itu yang kita kaji, ya. Itulah teman-teman semuanya, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat dan kita tetap, ya, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan solawat nariyah ini juga tidak akan mengandung syirik, karena ini adalah pujian, sanjungan, takdim kepada Rasulullah SAW, intinya, maknanya, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.